Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Saya beberapa hari ini nggak sempat untuk jawabin satu persatu pertanyaannya pemirsa yang masuk di channel Teknisi Digital. Jadi kayaknya langsung saya jawab aja ya. Kayak dari pertanyaan yang satu ini, Bos, kalau dibaling-baling kecilnya keluar api kenapa ya? Pertanyaan ini dikirimkan oleh Ahmad Efriel. Bos, kalau dibaling-baling kecilnya keluar api kenapa ya? Ini ditanyain di video cara memperbaiki blender GMC BL003, suaranya terlalu keras. Kalau dibaling-baling kecilnya keluar api itu biasanya terjadi karena dia korslet. Ya, dia korslet. Dah, beres. Jangan diterus-terusin, itu nanti bisa rusak. Saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Biasanya kalau keluar api itu MCB rumah langsung turun, setahu saya ya. Tapi kalau yang dijelasin sama Ahmad Efriel cuman kayak gini aja, tanpa kelanjutan, cuman keluar api aja, saya juga nggak tahu tuh. Biasanya sih MCB rumah turun. MCB rumah turun karena dia korslet. Nah, kalau dia udah korslet biasanya spoolnya memang harus diganti yang baru. Harus diganti yang baru pemirsa. Nggak bisa pakai spool yang itu lagi. Gitu ya. Semoga bisa membantu ya Ahmad Efriel. Terus apa lagi ya? Dari mana ya? Oh, ini. Dari A. Rohman. Di video TV Sharp 21B S5 hidup sebentar mati lagi. Mas, sampean kalau baca skemanya pakai aplikasi apa, Mas? Saya baca skemanya itu nggak pakai aplikasi apa-apa, saya pakai handphone aja gitu. Jadi aplikasi yang ada di Android itu nggak pernah saya download. Saya nggak pernah pakai aplikasi-aplikasi yang lain kecuali saya cuma pakai PDF Viewer atau apalah namanya. Biasanya kan biasanya skema itu kan filenya PDF ya. Kalau enggak JPEG. Kalau misal JPEG pasti kita bukanya cuma pakai pakai image viewer gitu. Terus kalau PDF ya PDF viewer, udah pakai gitu aja. Terus bukanya lebih enak, kalau saya sih lebih enak bukanya pakai handphone karena kalau pakai laptop itu kelamaan. Pakai komputer kelamaan gitu ya. Karena sekarang itu handphone lebih cepat aksesnya, lebih cepat loadingnya daripada laptop. Kalau laptop itu biasanya lambat, nggak praktis ya. Akhirnya saya lebih sering pakai handphone untuk lihat kira-kira TV yang kerusakannya seperti ini apa aja ya yang bisa dicurigai, supaya tahu kita buka deh skemanya, kita download skemanya di internet, terus langsung aja kita buka lewat handphone. Udah itu aja. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Ar-Rahman ya. Terus ada pertanyaan apa lagi? Mantap Kang, super sekali pemaparannya, enak, mudah dimengerti, detail. Makasih ilmunya, sama-sama. Dari Wahyudin di video cara memperbaiki power supply Sharp Aquos LC32LE. Terus, Mas, MOSFET-nya udah ada belum? Kalau ada saya mau beli. MOSFET-nya lagi belum ada. Tunggu ya, mungkin beberapa minggu lagi nyampe. Iya, MOSFET itu nggak semuanya dijual di Indonesia loh. Maksudnya di toko-toko tuh biasanya kosong. Jadi kita harus order ke tempat yang jual MOSFET yang nggak ada dijual di toko-toko deket tempatnya teman-teman tinggal. Ada komentar dari Ali Ahmad di video cara memperbaiki kipas angin Sekai IST 1851 mati total.
sekali nonton langsung nyoba-nyoba langsung berhasil. Meskipun awalnya kebalik tapi langsung bisa. Huri. Minta skemanya bang. Nanti ya saya cari dulu soalnya nggak tahu tuh tempatnya di mana. Moga-moga masih ada. Terus thanks atas keikhlasan berbagi ilmu dari Amir Fuadi Nasution. Di video cara servis kipas angin merek Sanex mati total. Ya sama-sama. Terus ada dari SMS Cell. Di video cara memperbaiki TV Samsung 21 in transistor horizontal putus terus. Selamat pagi, mau tanya TV Sony tabung flat 29 in model KV SP29M69K. Transistor horizontal jebol terus, itu bagian apa yang rusak? Terus nilai kapasitornya berapa? Maksudnya kapasitor damper ya. Kalau misalnya TV tabung flat 29 in horizontalnya udah diganti, terus dia putus, terus diganti lagi, diputus lagi, diganti lagi, putus lagi. Jadi kita harus ganti kapasitor damper gitu. Kapasitor damper itu ukurannya berapa? Biasanya 103 itu berapa ya? 100 nano ya. Moga-moga aja bener. Biasanya ukurannya 103 atau 10 itu 100 nano ya. Lupa saya pemirsa. Harus cek dulu. Nanti takut salah. Pokoknya gini deh cara identifikasi kapasitor damper. Itu cari kapasitor yang paling deket sama transistor horizontal gitu. Di jalur kolektor transistor horizontal itu biasanya banyak banget kapasitor. Bisa sampai di atas 3 kapasitor, ada yang 4, ada yang 5 kapasitor dan nilainya tinggi-tinggi. Ada yang 2 kV, ada yang 63 volt, ada yang macam-macam lah. Biasanya warnanya kuning semua. Dan herannya ini ya, pemirsa. Kapasitor damper itu kalau kita cek pakai komponen tester itu nggak bakal kelihatan rusak. Ini sesuai pengalaman saya pribadi ya. Kalau mungkin teman-teman di luar sana ada yang bisa cek pakai alat ukur, nah kasih tahu nanti saya mau beli alat ukurnya. Soalnya menurut pengalaman saya ganti kapasitor damper itu saya nggak pernah nemuin kapasitor damper yang bisa dicek pakai alat ukur atau nggak bisa dicek fisiknya itu nggak, maksudnya gini, fisiknya itu nggak kelihatan rusak. Jadi fisiknya tuh masih kelihatan mulus banget. Mulus kayak gosong, tapi kalau pas udah kita bersihin hitam-hitamnya tuh rupanya dia mulus. Ternyata gosong itu bias dari tegangan tinggi yang ada di kaki kolektor transistor horizontal. Cuman kayak gitu-gitu aja pemirsa. Dan karena bentuknya masih bagus, biasanya kita bakal ketipu. Oh, jangan-jangan bukan kapasitor yang ini karena bentuk fisiknya tuh nggak kelihatan rusak. Kita carilah akhirnya di kapasitor-kapasitor yang lain yang sejalur dengan kaki kolektor transistor horizontal itu, yang bentuk fisiknya mungkin agak lebih cacat daripada kapasitor damper yang aslinya. Nah, kalau misalnya udah kita ganti kapasitor yang lain, biasanya itu tetap putus lagi itu transistor horizontalnya. Jadi yang paling bagus cari yang paling dekat sama transistor horizontal, yang ukurannya biasanya tuh paling gede. Itu aja ganti. Semoga bisa sembuh. Nah, kalau misalnya pemirsa atau teman-teman punya skema ini, maaf ya saya agak batuk dikit. Kalau misalnya pemirsa punya skema TV ini, bisa diperhatikan. Itu gampang banget itu cara cek kapasitor dampernya. Kalau misalnya pemirsa punya skemanya, lihat aja di kaki transistor horizontal itu yang nyambung dengan kaki kolektor yang dikasih tanda segitiga tanda seru. Cek aja transistor horizontal. Ini lihat skema, terus lihat transistor horizontalnya. Lihat yang nyambung dengan kaki kolektor itu ada kapasitor yang dikasih tanda segitiga tanda seru, itu kapasitor dampernya.
pasti yang itu. Udah gitu aja ya, paling gampang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah saya sebutin namanya di sini dan udah saya berusaha jawab pertanyaannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Semoga perangkat elektroniknya bisa sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.